Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak yang ada di rumah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan KKG Kecamatan Kejaksan. Belajar PJJ senang, senang belajar PJJ. KKG Kecamatan Kejaksan, dudu padane. Ya, anak-anak kelas 3, sebelum memulai kegiatan belajar kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim silakan mengikuti Bapak. Bagi yang non-muslim menyesuaikan ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai ya. Dengan diawali dengan berdoa, semoga kegiatan belajar ini bisa dipahami ya materinya oleh anak-anak yang ada di rumah. Ya anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi kelas 3. Tema 1 yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Pembelajaran 3. Ya, anak-anak disiapkan ya alat tulisnya. Silahkan disiapkan karena kita akan mulai belajarnya ya. Sebelum itu Bapak perkenalan dulu ya. Nama Bapak adalah Pak Ikya Ulumuddin. Bisa dipanggil dengan Pak Ikya ya. Nama Bapak ini asalnya dari nama kitab karya Imam Al-Ghazali yaitu Ikya Ulumuddin. Bapak tugasnya yaitu di SDN Kartini 4 ya. Di situ ada fotonya SDN Kartini Komplek yang lokasinya itu di Jalan RA Kartini nomor 31, Kecamatan Kejaksan ya. Sebelum itu, Bapak mengingatkan kembali ya tentang protokol kesehatan. Ayo bersama-sama kita terapkan 6M. Apa saja? Yaitu memakai masker ya, kemudian mencuci tangan, dan menjaga jarak ya, jangan sampai berdekat-dekatan dulu sama teman, dijaga jaraknya. Kemudian M yang keempat yaitu membatasi mobilitas. Mobilitas ini maksudnya pergerakan ya. Jadi kalau tidak ada keperluan penting itu kita sebaiknya diam di rumah saja. Yang M yang kelima yaitu mendapatkan vaksin ya. Ini khususnya buat orang tua adik-adik ya, orang tua anak-anak yang ada di rumah. Ini yang bagi yang belum mendapatkan vaksin ini segera vaksinasi ya. Tujuannya supaya kebal ya. Jadi kalau semuanya sudah divaksin dan kebal, nanti kasus coronanya mulai hilang ya. Dan yang keenam itu menjauhi kerumunan. Jika di pasar atau di tempat-tempat umum ada kerumunan itu jangan mendekat ya, tetapi dijauhi. Itu bersama kita terapkan protokol kesehatan. Ya anak-anak, kita masuk ya ke tujuan pembelajaran. Yang pertama itu mengetahui pertumbuhan bunga. Yang kedua, membuat gambar mozaik. Ya.
Gambar mozaiknya ini tentang bunga ya, sesuai dengan tema pelajaran kita pada hari ini. Yang ketiga, menyelesaikan soal cerita pembagian. Anak-anak, apakah kalian suka menanam bunga? Ya, di situ ada gambar ya. Bunga itu ada banyak macam-macamnya di sekitar kita ya. Ada bunga anggrek, bunga mawar, bunga melati, bunga matahari, dan lain sebagainya. Dan warnanya juga warna-warni ya. Ini kalau ditaruh di halaman rumah atau di pot bunga itu akan indah ya, akan terlihat indah. Jika anak-anak suka menanam bunga, atau bagi yang mau menanam bunga itu bisa beli di toko yang jual tanaman ya, lalu ditanam sendiri. Biar anak-anak tahu bagaimana itu pertumbuhan dari tumbuhan itu sendiri ya. Dimulai dari pot, ya, pot yang kecil, nanti disiram, nanti lama-lama besar. Kalau sudah besar bisa ditanam di halaman rumah. Ya. Apakah bunga termasuk bagian dari tumbuhan? Ya, betul ya. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan ya, anak-anak. Yaitu proses perkembangbiakan generatif ya. Yang dengan cara menanam biji. Contohnya itu ada mangga. Di situ ada bunga mangga ya. Jadi mangga itu ada bunganya. Dari bunga ini nanti akan menjadi buah. Nah, buahnya ini di dalamnya ada bijinya. Nah, itu bijinya bisa ditanam ya sebagai proses perkembangbiakan generatif, yaitu dengan menanam biji. Ada juga bunga jambu ya, ini juga nanti dari bunga ini akan menjadi buah dan di dalamnya ini ada bijinya yang bisa ditanam. Ada juga biji bunga matahari ya, tapi ini hanya sebagian saja. Misalnya kalau bunga mawar itu nanti tidak akan menjadi buah ya, karena mawar ini perkembangbiakannya bisa secara vegetatif, yaitu dengan cara setek, jadi ditanam batangnya. Nanti bisa tumbuh menjadi tanaman yang baru. Seperti itu ya anak-anak. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Nah, ini contoh bunga gambar bunga tulip ya anak-anak. Di situ ada yang berwarna merah, berwarna kuning, berwarna ungu. Ya, ini banyak ada di negara Belanda. Di sana ada taman bunga tulip ya. Kalau di Indonesia bunga tulip jarang kelihatan ya. Kemudian contoh lain itu ada bunga mawar. Kalau bunga mawar ini lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris ya. Meskipun bunga negara Inggris, bunga nasional negara Inggris, tetapi di Indonesia itu banyak ya. Banyak bunga mawar, banyak yang menanam bunga mawar ya. Ditanam di pot ya. Nanti kalau sudah besar baru ditanam di kebun atau di halaman rumah ya supaya indah. Bagaimana dengan negara Indonesia anak-anak? Apa bunga nasional negara Indonesia? Ya. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Yang pertama itu bunga melati putih. Disebut dengan puspa bangsa. Ya, ini namanya adalah bunga puspa bangsa. Wanginya harum ya. Baunya harum. Ini bunga melati putih dan ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua itu bunga anggrek bulan, disebut dengan puspa pesona. Contohnya seperti itu, ada yang warna ungu, ada yang warna pink ya. Ini juga anggrek bulan ini berwarna-warni.
Kalau tadi melati itu warnanya putih, kalau anggrek bulan ini bisa berwarna-warni. Ini adalah bunga nasional Indonesia. Kemudian yang ketiga itu bunga Rafflesia arnoldi, disebut dengan puspa langka. Ini kenapa disebut puspa langka? Karena tanaman ini langka ya di Indonesia itu, adanya di daerah Sumatera. Khususnya itu ditemukan di Bengkulu. Ada di Taman Nasional di Bengkulu. Karena pohon ini atau bunga ini unik ya, bunga ini ukurannya besar, bisa mencapai 1 meter. Dan dia tidak mempunyai batang atau daun, tapi dia hidupnya itu menempel ya di pohon yang merambat. Jadi, dan ini hidupnya di hutan. Karena hutan ini banyaknya ditebangin, makanya bunga ini sangat langka. Oleh karena itu, ada taman nasional ya untuk menjaga kelestarian bunga Rafflesia arnoldi. Bunga ini disebut juga dengan nama lainnya itu bunga padma raksasa. Karena ukurannya yang besar ya, ini adalah bunga terbesar yang ada di dunia. Itu tadi adalah 3 bunga nasional ya. Yang pertama itu bunga melati sebagai puspa bangsa. Yang kedua bunga anggrek bulan sebagai puspa pesona, dan yang ketiga bunga Rafflesia arnoldi atau bunga padma raksasa sebagai puspa langka. Ya, coba anak-anak amati gambar-gambar bunga. Pilihlah salah satu bunga lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Jadi anak-anak coba amati bunga yang ada di sekitar rumahnya. Belajar mengamati ya, terus dicatat bentuk dan warnanya dan cirinya itu seperti apa. Contohnya itu ciri-ciri bunga mawar. Bentuknya bulat, warnanya merah, batangnya berduri ya, dan memiliki banyak kelopak bunga dan baunya harum. Itu ciri-cirinya ya. Ini adalah contoh saja. Silakan anak-anak jika di sekitar rumahnya ada bunga melati atau bunga soka, bunga dahlia, bunga matahari dan lain sebagainya, silakan diamati lalu dicatat bentuknya, warnanya, dan ciri-cirinya ya. Kemudian masih ingatkah kalian dengan kerajinan mozaik? Ya. Mozaik adalah seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil berwarna dari kaca, batu, atau bahan lain yang bisa digunakan untuk menjadi mozaik. Ya. Kesenian ini menggunakan teknik memotong ya. Jadi untuk menjadi kepingan-kepingan itu dipotong. Memotong itu bisa dengan gunting atau dirobek dengan tangan ya. Kalau bahannya terbuat dari kertas. Setelah dipotong nanti ditempel ya menggunakan lem dengan teknik menempel. Caranya yaitu yang pertama, gambarlah pola bunga terlebih dahulu. Jadi cara membuat gambar mozaik itu silakan dibuat polanya ya. Ini contohnya seperti ini, contoh pola bunga. Silakan jika anak-anak punya kreativitas sendiri menggambar bunga sesuai dengan kreativitas anak-anak. Tapi jangan diwarnai terlebih dahulu ya, hanya dibuat polanya saja. Kemudian siapkanlah kertas origami atau kertas warna, kemudian guntinglah menjadi kecil-kecil. Lalu tempelkanlah kertas origami yang sudah digunting tersebut ke bunga yang sudah dibuat polanya. Yaitu contohnya, misalnya bunganya warna merah. Silakan disiapkan kertas origami warna merah, kemudian digunting-gunting ya.
Setelah itu ditempelkan di pola yang tadi dengan lem. Kemudian di tengahnya warna kuning, silakan siapkan kertas origaminya warna kuning. Kalau daunnya itu warna hijau, kertas origaminya juga warna hijau ya, jadi warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Dan batangnya itu warna coklat. Jadi untuk membuat karya seni mozaik ini, pertama itu butuh teknik memotong ya dengan gunting, dan kemudian teknik menempel dengan menggunakan lem. Contohnya seperti itu ya. Nah, bagi anak-anak yang suka dengan bunga ini bisa dibeli di toko bunga ya. Ataupun bagi yang berminat untuk menanam bunga di pot atau di halaman rumah juga bisa ya. Bisa membeli di toko bunga. Bunga ini kegunaannya macam-macam ya anak-anak. Ini kegunaan bunga. Contohnya itu bunga melati, gunanya itu bisa untuk pernikahan. Kemudian bunga juga digunakan untuk dekorasi ya, kalau ada hajatan, ada yang pernikahan atau ada yang khitanan itu dekorasinya dengan bunga supaya suasananya indah ya. Bunga juga bisa sebagai ungkapan ya, ungkapan duka cita. Itu dengan mengirimkan karangan bunga. Juga sebagai ungkapan selamat dan sukses. Bisa kita mengirimkan karangan bunga. Atau sebagai vas bunga ya, untuk hiasan di dalam rumah. Dan lain sebagainya ya. Manfaat atau kegunaan bunga. Lalu anak-anak masih ingatkah kalian cara menyelesaikan soal pembagian? Soal pembagian dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu pengurangan berulang dan cara bersusun. Perhatikan contoh berikut. Ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam dua vas sama banyak. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Ya, ini penyelesaiannya yaitu banyak bunga di setiap vas sama dengan 12 dibagi 2. Yaitu ini dengan cara pengurangan berulang. Jadi 12 dikurangi 2 itu 10, dikurangi 2 lagi 8, dikurangi 2 lagi 6, dikurangi 2, 4, dikurangi 2, sisa 2, dikurangi 2, habis ya 0. Ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis. Sehingga 12 dibagi 2 sama dengan 6. Jadi banyak bunga di setiap vas ada 6 tangkai. Seperti itu ya. Lalu jika bilangan yang dibagi cukup besar, kalau diulang itu kan nanti banyak ya. Jadi kalau bilangannya cukup besar, kita dapat menyelesaikan menggunakan cara bersusun. Seperti contoh berikut. Ini contoh soalnya. Seorang petani memanen bunga mawar. Hasil panennya ada 64 tangkai bunga mawar. Petani akan menyimpan dalam 4 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Berapa banyak tangkai bunga mawar di setiap tempat? Dari soal cerita ini kita tulis kalimat matematikanya yaitu 64 dibagi 4. Itu caranya, penyelesaiannya dengan cara bersusun ya. Yang pertama, bagi 60-an dengan 4. Ya. 60-an dibagi 4 itu hasilnya adalah 1. 1 puluhan sisanya yaitu 2 ya. Sisa 20-an. Nah, yang 1 puluhannya ini ditaruh di atas dan sisanya ditaruh di bawah. Turunkan 4 satuan. Gabungkan dengan puluhan sehingga diperoleh bilangan 24 ya di bagian bawahnya.
Kemudian selanjutnya bagi 24 dengan 4, yaitu 24 dibagi 4 sama dengan 6. 6-nya ini ditulis di atas ya, sehingga yang bagian atasnya itu ada 1 dan 6 atau 16. Setelah bersisa 0 maka pembagian selesai. Nah, dari cara bersusun ini jawabannya ada di bagian atas ya. Jadi 64 dibagi 4 sama dengan 16. Seperti itu. Ya, anak-anak. Itu materi pembagian adalah materi terakhir ya pada pembelajaran hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan ya. Sebagian saja yaitu yang proses perkembangbiakannya secara generatif atau dengan menggunakan biji, menanam biji. Itu bunga yang merupakan alat perkembangbiakannya ya. Yang kedua, mozaik adalah seni menciptakan gambar dengan menyusun kepingan-kepingan kecil berwarna dari kertas, kaca, batu, atau bahan lain yang bisa digunakan untuk menjadi mozaik. Ya. Dalam seni mozaik ini diperlukan teknik memotong dan menempel. Kemudian yang ketiga, soal pembagian dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu pengurangan berulang dan cara bersusun. Ya, sampai di sini materi pembelajaran pada hari ini, anak-anak. Semoga materi yang Bapak sampaikan bisa dimengerti dan bermanfaat untuk anak-anak yang ada di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bapak ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.